Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mata kuliah 5G yang berjudul Perencanaan Jaringan Seluler 5G. Di kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada FX nama Artanta Ginting dengan NIM 20101049. Selanjutnya ada saya sendiri, Reza Septiana 20101052. Dan yang ketiga ada Glenn Jeffrey dengan NIM 20101054. Dan yang terakhir ada Alpandi Predik Sembiring dengan NIM 20101052. Next. Nah, pada presentasi kali ini, baik lagi Pak. Pada presentasi kali ini akan membahas 3 sub bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang terakhir ada penutup. Next. Next. Nah, pertama ada pendahuluan, yang di mana perkembangan dunia telekomunikasi mengalami peningkatan secara terus-menerus. Awal kemunculan berupa teknologi generasi pertama 1G yang masih menggunakan sistem analog. Pada tahun 1991, mulai dikembangkan teknologi 2G yang telah menggunakan sistem digital dan mampu memberi layanan yang tidak hanya suara, tetapi juga data. Perkembangan teknologi tersebut kemudian disusul oleh 3G dan 4G. Nah, pada zaman ini kemajuan teknologi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hampir dari semua bidang teknologi sudah meluncurkan alat-alat yang sangat canggih dalam membantu meringankan pekerjaan manusia. Salah satu kemajuan teknologi yang baru-baru ini muncul dan memiliki peran yang cukup penting yaitu munculnya teknologi 5G. Yang di mana nirkabel generasi kelima 5G ini adalah iterasi terbaru dari teknologi seluler yang direkayasa untuk sangat meningkatkan kecepatan dan daya tanggap jaringan nirkabel. Dengan 5G, data yang ditransmisikan melalui koneksi broadband nirkabel dapat berjalan dengan kecepatan multi-gigabyte dengan potensi kecepatan puncak setinggi 20 gigabyte per detik, di mana menurut beberapa perkiraan, kecepatan ini melebihi kecepatan jaringan kabel dan menawarkan latensi 1 milidetik atau lebih rendah yang berguna untuk aplikasi yang memerlukan umpan balik waktu nyata. Next. Yang kedua adalah landasan teori, yang di mana 5G, teknologi 5G ini ditemukan oleh Michael Lemke yang berkebangsaan Jerman dan juga seorang ahli fisika yang bergelar PhD atau dokter. Penelitian ini sudah dimulai sejak tahun 2016 silam, tepatnya di Dresden University of Technology, Jerman. Selain itu, beliau juga menduduki posisi penting di salah satu brand seluler ternama, yaitu Huawei, sebagai ahli teknologi senior. Selama 24 tahun ia sudah menggeluti dunia teknologi komunikasi. Nah, teknologi jaringan 5G merupakan teknologi jaringan seluler yang terbaru. 5G memungkinkan akses global dan layanan portable, menawarkan layanan berkualitas tinggi dan mendukung transmisi data hingga 1 GB dengan kapasitas yang sangat besar dan biaya bit rendah. Nah, tujuan dari 5G adalah menjadi kunci menuju dunia digital, berguna untuk mengubah ekonomi. Semakin tinggi angka pada generasi ini, tersedia teknologi transfer yang lebih baru dan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Diperkirakan kecepatan 5G bisa 10 kali hingga 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 4G. Mengingat jaringan 4G sendiri sudah cukup memuaskan. Kecepatan jaringan 5G diberi peringkat gigabyte per detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan teknologi 5G, yang dimana kelebihan yang pertama itu memiliki koneksi yang lebih luas, dimana meskipun sama-sama mengusung pada OFDM, teknologi 5G menawarkan kelebihan dibanding LTE yang hanya mempunyai subcarrier spasi mencapai 15 kHz. Teknologi 5G yang mempunyai kapasitas yang besar hingga 100 kali. Dan ada juga kelebihan yang kedua, hampir tidak memiliki delay, yang dimana teknologi 5G hampir tidak memiliki delay sama sekali seperti generasi sebelumnya, di mana jaringan 5G memiliki waktu delay hanya sekitar 4-5 milidetik saja. Dan ada juga kelebihan tentang hemat energi, di mana 5G dilahirkan memang untuk mengurangi konsumsi energi. Kemampuan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 10% dengan cara mengurangi trafik data. Next.
Nah, dan setiap ada kelebihan maka ada juga kekurangan. Di sini ada kekurangan teknologi 5G yang dimana frekuensi radio yang penuh, yang artinya jika hadirnya jaringan 5G sebesar 6 GHz akan menimbulkan masalah karena susuan pita frekuensi radio sudah penuh. Dan ada juga kekurangannya keterbatasan infrastruktur, di mana karena jaringan 5G masih dalam tahap pengembangan dan penyebaran di berbagai wilayah seperti kota-kota besar di Indonesia. Jadi belum masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Dan ada juga privasi dan keamanannya, di mana dengan kemudahan dan kecepatan dalam bertransfer data berkualitas tinggi, tidak bisa dipungkiri pastinya akan menyebabkan rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G ini. Dan ada juga kekurangan daya tembus yang minim. Teknologi 5G memiliki koneksi yang lebih luas, namun daya tembusnya masih minim. Tidak seperti generasi sebelumnya, jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, beton, dan pohon-pohon. Next. Nan ekspor ini teknologi pendukung. Nah, di sini ada teknologi pendukung di mana salah satu contohnya adalah masih MIMO, di yang artinya masih MIMO ini adalah multiple input dan juga multiple output. Teknologi yang mengandalkan beberapa antena untuk mentransmisikan beberapa aliran data secara simultan. Dan di masih MIMO ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama peningkatan pesat data, peningkatan dan ada yang kedua peningkatan kehandalan atau reliability. Dan yang ketiga ada peningkatan efisiensi energi. Dan yang keempat pengurangan interferensi karena base station dapat dengan sengaja menghindari transmisi ke arah penyebaran gangguan berada. Dan yang kelima penggunaan MU MIMO dalam sistem seluler membawa peningkatan pada 4 hal. Dan lanjut, Pal. Dan ada juga teknologi pendukung setelah masih MIMO adalah millimeter wave small cell network, di mana di millimeter wave small cell network ini menggunakan frekuensi yang memerlukan penataan untuk penggunaan di masa mendatang. Frekuensi yang memiliki potensi untuk pemetaan masa mendatang adalah frekuensi di panjang gelombang milimeter yang dikenal sebagai millimeter wave, berada pada spektrum frekuensi 30 sampai 300 GHz. Dengan bandwidth yang lebih besar akan mendukung data rate yang lebih tinggi untuk 5G-nya. Langsung skip, Pak. Nah, di sini ada juga device to device atau D2D, di mana D2D ini menggunakan koneksi lokal sehingga memiliki kapasitas yang besar dan seamless. Dan selanjutnya ada Beam Division Multiple Access atau BDMA. Di sini prinsipnya menggunakan mobile station berada pada lokasi yang sama. Mereka menggunakan beam yang sama dengan menggunakan frekuensi waktu yang tersedia untuk multiple access. Dan ada yang selanjutnya software defined network atau yang sering kita kenal dengan SDN. Nah, SDN ini merupakan kesatuan dari teknologi hardware dan software di mana sebagian atau semua fungsi operasional radio diimplementasikan dalam software yang dapat dimodifikasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada cognitive radio network. Frekuensi yang tidak terpakai pada waktu-waktu tertentu tersebut pada dasarnya dapat digunakan oleh penggunaan lainnya. Radio kognitif merupakan sebuah sistem yang bersifat adaptif. Kognitif radio juga bersifat adaptif dalam aspek daya pancar, modulasi dan penggunaan prosesor dan sebagainya. Sifat adaptif diperoleh dari pola radiasi rel yang terjadi secara berulang-ulang. Baru selanjutnya itu ada visible light communication. Cahaya tampak bentuk di mana radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam kisaran tertentu diinterpretasikan oleh otak manusia. Baru selanjutnya itu ada arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan itu ada 3, yaitu CRAN, transport, dan core network. CRAN adalah jaringan beralokasi fault computing base untuk jaringan akses radio yang memungkinkan large scale deployment dari jaringan yang didukung oleh jaringan radio kolaboratif dan kemampuan virtualisasi real time. Di bawah ini ada gambarnya. Baru selanjutnya itu pita frekuensi. Pita yang pertama itu pita sub 1 GHz untuk mendukung layanan IoT dan memperluas jangkauan broadband seluler dari daerah perkotaan ke pinggir perkotaan. Bandnya itu 1 sampai 6 GHz. Baru selanjutnya itu spektrum mid band yang berkisaran 1 GHz sampai 1,6 GHz.
dianggap ideal untuk 5G karena data dapat dibawa cukup banyak dengan jarak yang besar. Spektrum dengan kisaran 3,3 sampai 3,8 GHz digambarkan GSMA sebagai range yang sangat menarik. Oke, selanjutnya itu ada spesifikasi layanan teknologi 5G atau IMT 2020. IMT 2020 diciptakan pada tahun 2012 oleh Internet Telekomunikasi Indian Radio Communication Spectrum Sector. 5G apa itu berarti Internet Mobile Telekomunikasi atau IMT dengan target ditetapkan pada tahun 2020. IMT 2020 inilah yang merupakan istilah resmi untuk teknologi 5G. 5G didesain untuk melayani 3 karakteristik ekstrim layanan seluler, yaitu enhanced mobile broadband, kedua itu ultra reliable, dan ketiga itu low latency communication, dan masif tipe communication. Oke, selanjutnya itu model propagasi gelombang radio pada sistem seluler. Yang pertama itu model propagasi Okumura. Okumura adalah salah satu model yang terkenal paling banyak digunakan untuk melakukan prediksi sinyal di daerah kota. Model ini mempunyai range frekuensi 150 sampai 1920 MHz dengan jarak 1 sampai 100 km dengan base stasiun berkisaran 30 sampai 100 meter. Selanjutnya itu ada propagasi hatta. Ini adalah model yang menggunakan bentuk persamaan Amperetti dan Cupra redaman lintasan yang dibuat oleh Okumura dengan range frekuensi antara 150 sampai 1500 MHz. Selanjutnya itu link budget. Teknologi pendukung itu yang pertama itu ada link budget. Link budget adalah perhitungan total gain dan loss pada sistem untuk menyimpulkan level sinyal yang diterima pada penerima yaitu UE. Level sinyal diterima kemudian dibandingkan dengan sensitivitas penerima untuk memeriksa apakah status saluran lolos atau gagal. Oke, selanjutnya itu penutup yang dibacakan oleh teman saya Glenn. Oke, selanjutnya itu penutup. Next. Dengan semakin berkembangnya teknologi, perancangan jaringan seluler 5G telah menjadi tonggak baru dalam revolusi digital kita. Kecepatan yang luar biasa dan konektivitas yang tak tertandingi menjadikan 5G sebagai fondasi masa depan bagi komunikasi dan transformasi masyarakat. Dengan demikian, kami telah memaparkan pentingnya perencanaan jaringan seluler 5G dengan berpendekatan dan komprehensif dan berorientasi masa depan. Next. Kemudian itu kesimpulannya itu yaitu perancangan jaringan seluler 5G merupakan langkah penting dalam menghadapi era transformasi digital yang terus berkembang. Teknologi 5G menawarkan kecepatan dan konektivitas yang luar biasa, membuka peluang baru dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian sarannya itu perencanaan jaringan 5G memerlukan kolaborasi erat antara operator telekomunikasi, pemerintah, regulator, dan industri terkait. Sinergi ini akan memastikan alokasi spektrum yang kuat, mengurangi konflik, interferensi, dan memastikan keselarasan dengan kebutuhan teknologi masa depan. Next. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.